Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Bulan. Apa kabar Bu Bulan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ih, kabar Bu Erni malam ini? baik alhamdulillah. Ya makasih banyak loh Bu Bulan udah menyempatkan untuk bertemu dengan saya di dunia maya ini. Walaupun lewat Jimit ya. Eh, iya Bu Iya, Bulan. Gitu. apa-apa. Mm-mm. Gimana? Jadi gini Bu, saya saya tuh mau apa ya? Ada rekan Bu Widi namanya minta di coaching sama saya. Nah, Hmm, memang sih saya udah mempelajari hal ini. eh tapi saya juga ingin apa ya? Ingin diamati lah sama Bu Bulan gitu untuk apa ya? Melihat kesiapan saya mungkin nanti juga mengamati apa yang kira-kira harus saya kembangkan gitu Bu Bulan. Gimana Bu Bulan, bersedia tidak Bu Bulan? siap. Jadi mengamati nanti proses coaching Bu Erni sama rekan Bu Erni ya? Iya betul. Siap. Baik. Sejauh ini Bu Erni sudah mempersiapkan hal apa nih untuk mengukur ketepatan coaching bersama rekan Bu Erni? Tadi siapa namanya? Bu Bu Widi Widi, ya? ya. Nah, lupa. Ya. Ya Bu, yang sudah saya siapkan ya mungkin untuk acuan semacam rubrik ya Bu ya. Seperti itu Mm-mm, Bu, betul. gitu. Ya, Nah, ya. gambarannya seperti apa rubriknya Bu Er? Oke, jadi di dalam rubrik itu saya ada kompetensi-kompetensi yang akan yang ingin diukur gitu ya. Kemudian juga ada indikator dari penilaiannya Bu, gitu. Baik. Nah, sekarang kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Erni kembangkan? Ada 4 Bu. Ya Mm-mm. ini sesuai ya ini ya sesuai yang saya tahu gitu. Jadi yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar aktif, eh, yang ketiga pertanyaan berbobot, sama ini Bu, sama apa, memberdayakan koci Bu, gitu Bu. Baiklah. Eh, Tadi sudah Bu Erni sampaikan ya kompetensinya apa saja. Tadi Mm-mm, seperti present, kemudian mendengarkan aktif, mm-mm. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta membedakan coaching. Nah sekarang hal apa yang nanti yang harus saya amati secara spesifik lah, secara spesifik apa yang harus saya amati ketika proses coaching terjadi terhadap Bu Erni? Ya Bu, ini Bu, saya ingin mengembangkan dari eh, pertanyaan berbobot Bu. Itu terutama yang saya merasa apa ya, agak kurang pede banget gitu dibandingkan yang lain, walaupun ya yang lain juga sama ingin saya latih, tapi saya ingin pertama tuh apa yang paling saya rasa menantang itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Itu Bu. Hmm, baik. Eh, Bagaimana supaya ketika ketika Bu Erni misalnya, kan kompetensi yang spesifik yang dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mm-mm. Nah, indikator ketercapaian apa eh, dari tujuan pengembangan itu gitu? Indikatornya apa? Mungkin ini ya Bu ya, kemampuan dari nanti respon dari apa, dari pertanyaan berbobot saya yang saya ajukan itu sejauh mana efektifnya, sehingga sehingga si coach itu eh, bisa memberdayakan potensinya, mengeluarkan ide-idenya untuk mencari solusinya, mungkin itu Bu. Bagus Bu Erni, bagus indikatornya. Supaya lebih intinya potensi coach ini tergali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Erni ajukan. Baik, Iya, mungkin nanti saya akan mengamati secara spesifiknya dari segi mungkin pertanyaan berbobot itu ya, pengajuan betul pertanyaan Bu. berbobot. Nah, baik, kalau sekarang kita mau melaksanakan coachingnya Bu Eri dengan Bu Widi itu kapan ya Bu ya? eh ini Bu, bentar lagi sekitar jam 9-an lebih lah Bu. Jadi nanti kita akan undang Bu Widi ke link ini. Jadi Hmm? nanti saya proses coachingnya bersama-sama dengan Ibu Bu.
boleh boleh. Silakan aja Bu diundang aja tuh Siap-siap. Bu. Saya WA dulu ya Bu ya. Saya Boleh, sebentar, boleh, boleh. saya inikan dulu. Eh, saya hubungi dulu supaya beliau masuk ke link ini. Kita tunggu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bu Erni. Selamat datang. Selamat datang. Iya, alhamdulillah ya akhirnya kita bisa ketemu nih. Kebetulan di sini ada Bu Bulan juga. Jadi saya sengaja untuk ya melihat apa ya. Jadi jangan kagok juga nanti. Beliau baik kok. Jadi dia akan mengamati bagaimana proses coaching kita dan akan melihat keefektifannya gitu, seperti itu. Jadi tapi jangan mengganggu sampai mengganggu Bu Widi menjadi sungkan atau bagaimana begitu ya. Iya. Oke, saya biar Bu Widinya konsen gitu ya, takutnya itu mungkin saya open aja ya selama coaching. Mangga, Boleh? mangga. Terima kasih Bu Wulan. Nanti kita nyambung ya. Ya, sama-sama. Oke, Bu Widi ya, alhamdulillah ya. Nah, kita biar efektif waktunya nih, kasihan udah malam juga Bu Widi. Jadi, Bu Widi mau cerita apa nih sama saya? Iya Ibu, sebelumnya maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu malam-malam ini. Tidak, insya Allah tidak. Karena kebetulan ya, kalau jam segini saya juga biasanya mengerjakan apa gitu. Nah, kebetulan nih khusus untuk Bu Widi, saya juga siapa tahu nanti permasalahan Bu Widi juga bisa bermanfaat, bisa jadi masukan untuk saya juga gitu. Oke, jadi gimana? Ya jadi gini Bu ya, saya mengalami permasalahan nih. Saya merasa kewalahan menangani anak didik saya. Kebetulan dia itu diwali kelasin sama saya. Nah, dia ini katakanlah namanya ini si Fahri Bu. Ya. Fahri ini anaknya itu sering sekali absen Bu. Jadi dalam 1 minggu ini ada aja Bu ketidakhadirannya itu. Ya. Malahan pada saat kenaikan kelas 10 dia itu telah melakukan perjanjian. Nah, akhirnya oleh pihak sekolah diberikanlah kesempatan yang kedua. Nah, sekarang Bu, ternyata penyakitnya itu kambuh kembali ketika naik ke kelas 11. Iya. Kebetulan saya yang jadi wali kelasnya. Ibu. Tantangan ya, Bu. Oke. Iya. Bagaimana? Iya. Pasti saya juga bingung Bu kalau posisi seperti itu ya. Jadi berarti di sini murid Ibu yang bernama Fahri yang sering absen ya Bu ya. Udah sempat dulu dikasih kesempatan, ternyata begitu lagi. Baik. Jadi kalau begitu, nah dari nanti perbincangan kita nih jadi tujuan pembicaraan kita atau hal yang ingin Bu Widi capai apa? Iya Bu, jadi saya ini inginnya tuh Fahri ini berubah Bu, dan Fahri ini sadar akan kesalahannya ini gitu. Oke. Nah, sehingga, maaf. Iya, Bu. Ya lanjut maaf. Iya. Sehingga dia itu bisa secepatnya lah begitulah ya, secepatnya kembali lagi ke hal yang positif. Oke. Ya, nah menurut bayangan Ibu tadi Ibu bilang supaya kembali ke jalan yang seharusnya ya Bu ya. Kemudian jika dikembali positif itu maksudnya kalau boleh dalam bentuk realnya, misalnya mungkin dalam bentuk apa kehadiran atau apa gitu ya, itu seperti bagaimana bayangan Ibu Fahri ini ya apa supaya dia kembali lagi ke sikap yang positif itu kayak seperti apa Bu? Ya Bu, kan kalau sekarang ini ya kehadirannya tuh di bawah 75%. Oke. Sedangkan syarat kenaikan kelas ini Bu ya, minimal ini kehadirannya itu 75%, sedangkan Fahri ini di bawah dari 75%. Oke. Saya menginginkan tuh setiap minggunya tuh ada aja Bu
tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Iya. Berarti di sini Bu Widi menginginkan untuk bayangan ke hal dia lebih positif itu minimal ya kehadirannya ya Bu ya. Kehadirannya di atas 75% begitu Bu. Iya. Oke. Nah, tadi Bu Widi juga mengungkapkan kalau dia pernah ditangani ya Bu ya beberapa kali begitu Bu. Iya Bu. Sebelumnya itu dia itu sudah ada obrolan dengan BK, dengan saya pun secara intensif sudah mengobrol begitu, dengan BK pun sudah. Nah, dari yang sudah dilakukan, di antara yang sudah dilakukan itu upaya untuk menangani Fahri ini, yang Ibu rasa lebih berhasil itu yang mana Bu? Yang paling di antara ya dibandingkan dengan yang upaya yang sudah dilakukan sama Fahri itu yang mana Bu? Yang paling berhasil itu ketika saya ngobrol secara intensif dengan Fahri Bu. Iya. Jadi di sini saya merasa memahami begitu Bu ya, dan memahami emosional Fahri. Terus ada permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan Fahri bisa melakukan hal seperti ini. Iya. Berarti ada ya Bu ya. Nah, rencana Ibu atau untuk selain dari mungkin atau hal lainnya lah ya, hal lainnya yang mungkin Ibu anggap ada lebih supaya lebih progresnya lebih maju gitu dari yang sudah diupayakan tadi sama Bu Widi, kira-kira apa ya Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi mungkin ya Bu ya? Iya, bagus Bu. Dengan segitiga restitusi ya Bu ya? Iya. Saya ada pikiran juga untuk melakukan atau untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan segitiga restitusi saja Bu. Iya. Apa ada alasan khusus atau bagaimana dengan segitiga restitusi itu Bu? Ya, jadi saya tidak akan langsung melabel kesalahan ini pure murni dilakukan oleh Fahri. Saya di sini mau mencari dulu apa sih sebenarnya permasalahan ini, mau memvalidasi dulu datanya Bu. Iya, bagus Bu. Nah, kira-kira yang terlibat untuk hal ini Ibu akan melibatkan siapa aja untuk melakukan upaya restitusi ini? Ya, saya akan meminta bantuan BK dan orang tua Fahri sendiri supaya jadi tidak hanya di sekolah saja penanganannya, di rumah pun ada penanganan khusus dari orang tuanya. Jadi saya mulai kerjasama. Jadi gitu ya Bu ya. Oke. Baik, bagus sekali Bu. Ide gagasan Ibu itu sangat sangat bagus kalau menurut saya. Untuk dicoba gitu seperti itu. Nah, berikutnya mungkin Bu Widi kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi Bu Widi ini kira-kira dalam jangka waktu berapa tuh Bu? Berapa lama Ibu kira-kira akan permasalahan ini kira-kira bisa dituntaskan, atau Ibu sudah ada solusi lah gitu ya, padahal solusinya sudah nampak gitu atau bisa terselesaikan gitu? 1 minggu sepertinya Bu. 1 minggu ya, mudah-mudahan ya Bu ya bisa selesai. Oke, alhamdulillah. Kapan tuh Bu kira-kira mau dilaksanakannya, mulai kapan? Saya pinginnya secepatnya sih Bu, ya takutnya ya kalau misalnya dinanti-nanti malah menjadi virus buat siswa lainnya, malah menjadi laka nantinya. Betul malah ya, menimbulkan pahri-pahri lain jangan gitu. Sampai dong. jadi berarti harus segera dituntaskan ya Bu ya. Iya. Baik, nah kira-kira untuk melaksanakan ini siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu mungkin ketika untuk melaksanakan rencana ini Bu?
sekolah saya akan meminta bantuan kerjasama BK dan BK kesiswaan. Ya. Iya, kalau untuk di rumahnya sendiri orang tuanya Bu, Iya, secara intens saya akan lebih sering berkomunikasi dengan orang tuanya, paham. Oke. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Nah sekarang untuk mengetahui keberhasilan dari rencana aksi Bu Widi nih, apa nih yang akan Ibu lakukan nih? Saya pinginnya sih Bu, saya pingin ada coaching lagi Bu, ada coaching lanjutan. Boleh Bu. Jadi saya juga nggak sabar nih, pingin tahu juga bagaimana perkembangannya atau respon atau keberhasilannya ya. Insya Allah Bu, saya siap Bu. Tinggal Bu Widi nanti seminggu lagi mungkin ya Bu ya. Insya Allah ya Tapi kita Ibu nggak ketemu. keberatan kan? Oh untuk tidak, dengan senang hati Bu Widi. Nah, kalau begitu nih Bu Widi, setelah panjang lebar nih obrolan kita, jadi yang Bu Widi rasakan apa sih yang didapatkan dari coaching ini? Ya, yang saya rasakan sih Bu ya, setelah kegiatan coaching ini saya jadi lebih paham gitu ya Bu ya, ternyata untuk solusi Fahri ini harus ada pendekatan secara intens, dan saya pun lebih paham akan emosional sosok Fahri ini. Dan dengan coaching ini saya pun merasa terbantu Bu. Alhamdulillah. Mulanya saya pun merasa duh gelap banget, harus ngapain, bingung. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Mudah-mudahan ya itu tadi seperti yang sudah kita tadi harapkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Bu Widi tepatnya, karena Bu Widi loh yang sebetulnya di sini yang berperan sangat besar atau yang menentukan Bu Widi. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik dan efektif ya Bu ya. Amin Ibu. Iya. Saya akhiri dulu ya, nggak apa-apa Bu? Oh iya nggak apa-apa Bu, memang udah malam juga ya. Iya udah malam. Iya, selamat istirahat Bu kerjaan Widi. lagi, Bu. Iya, siap. Terima kasih ya Bu ya sudah Iya, membantu saya. sama-sama Bu Widi. Izin live group. Mangga. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Widi, selamat istirahat. Iya. Halo Bu Wulan. Halo, luar biasa Makasih nih ya coachingnya. sudah mengamati saya dalam proses coaching ini. Iya, sangat seru Bu. Iya. Iya, tadi saya mengamati seru sekali gitu, terlihat ya terjalin suasana yang hangat. Coaching juga nyaman dalam menyampaikan permasalahannya gitu, tergali juga. Nah, tadi saya juga sudah mengamati secara itu ya. Tadi yang Bu Erni inginkan di kita di pra observasi ya. Di sini tadi saya sudah melihat proses coaching antara Bu Erni dan Bu Widi. Nah, kalau misalnya saya ingin bertanya dulu, dari proses tadi coaching yang sudah Bu Erni alami atau yang sudah Bu Erni lakukan, yang sudah saya amati dari tadi proses coaching Bu Erni sama Bu Widi, selanjutnya apa yang sudah Bu Erni lakukan di proses coaching tadi untuk mencapai indikator pengembangan diri Bu Erni? Iya Bu, saya waktu coaching tadi berusaha, yang pertama saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga ya saya harap sih ya memberdayakan coach tersebut, jadi memberdayakan potensi coachnya gitu dalam mencari solusi pada akhirnya, seperti itu ya.
Kemudian juga saya berusaha tadi untuk menjadi pendengar yang aktif, ya, jadi merasa dihargai gitu si coach ini. Saya harap seperti itu. Kemudian juga saya berusaha untuk membuat suasana ya sehangat mungkin lah Bu, supaya si coachingnya nyaman gitu dalam menceritakan ataupun membuat solusi gitu Bu Wulan sih yang saya tadi rasakan seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Erni. Tadi memang sudah terlihat ya, Bu Erni berusaha untuk menggali potensi coaches dengan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik atau pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, terkait hasil observasi yang saya amati tadi, Bu Erni sudah dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan bobot, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachi terarahkan gitu. Saya tadi lihat coachi terarahkan dengan baik dan dapat menggali potensi coachi tersebut gitu. Coachi juga bisa mengeluarkan atau mengemukakan solusi sendiri dari permasalahan yang coachi hadapi gitu. Dan ini hal itu bagus itu Bu Er. Jadi bahwa solusi itu bukan coach yang memberikan, tapi coachi gitu. Dan tadi Bu Erni sudah dengan baik sekali bisa mengarahkan coaches ini gitu Bu Er. Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk ya pengamatannya gitu, terima kasih. Mudah-mudahan ya memang seperti itu gitulah. Semangat Bu Er. Lebih itu lagi. Lebih apa ya? Mungkin nanti ke potensi Bu Erni itu dengan melakukan hal ini lebih terasah, lebih terlatih gitu. Sehingga nanti banyak orang yang ingin coaching sama Bu Erni. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak. Baik Bu Er. Satu lagi Bu Er, ada yang lupa saya menanyakan. Iya Bu. Nah, dari rangkaian tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Erni kembangkan nih dari diri Bu Erni? Ya Bu, kalau misalnya saya sudah terlatih dengan pertanyaan berbobot ini, selanjutnya sih Bu ingin saya tuh mengasah keterampilan coaching saya, yaitu dalam kompetensi mengarahkan coach untuk menyusun aksi Bu, untuk merencanakan aksi atau menyusun rencana aksi maksudnya itu Bu. Baik itu bagus Bu Er. Dengan begitu keterampilan coaching Bu Erni akan lebih berkembang lagi nih, mulai dari mengajukan pertanyaan berbobot juga Bu Erni ingin mengasah dari bagaimana menggali atau dalam rencana aksi lah, mengarahkan coach dalam melakukan rencana aksi gitu. Betul Bu. Nah, bagus tuh Bu Er. Semangat ya. Iya, terima kasih ya Bu Wulan. Maaf lo direpotkan ini malam-malam. Sama-sama, tidak apa-apa Bu Er. Saya juga nanti kapan-kapan di coaching nih sama Bu Er. Siap Bu, kita saling mengcoaching ya. Baik. Iya. Baik Bu Wulan, terima kasih ya atas waktunya, atas masukan-masukannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Wulan. Oke, kalau gitu saya izin pamit ya Bu Wulan ya. Ya Bu Er. Iya. Oke, assalamualaikum.